Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Istiqomah, NIM E 2019-1128 dari kelas Perbankan Syariah 3. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Abdul Wadud Nafis tentang konsep dasar ekonomi Islam. Sebelumnya kita perlu tahu apa sih ilmu ekonomi itu dan apa sih ekonomi Islam itu. Nah, yang pertama yaitu ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Sedangkan ekonomi Islam adalah sebuah cabang ilmu yang membahas tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Nah, untuk selanjutnya yaitu perbedaan ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis. Perbedaan yang pertama yaitu dilihat dari sumbernya. Untuk ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran. Untuk kapitalis, itu bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Sosialis, sama yaitu pemikiran dan pengalaman manusia. Perbedaan yang kedua yaitu untuk ekonomi Islam, kompetisi dikontrol syariat Islam. Untuk kapitalis, kompetisi usaha bebas dan melakukan monopoli. Sedangkan sosialis, tidak terjadi mekanisme pasar dan tidak ada persaingan. Perbedaan yang ketiga yaitu untuk ekonomi Islam, pengakuan kepemilikan individu dan umum secara nisbi. Pengakuan kepemilikan secara bebas dilakukan oleh kapitalis, sedangkan sosialis tidak mengakui kepemilikan individu. Perbedaan yang kedua adalah ekonomi Islam, kesejahteraan bersifat jasmani, rohani, dan akal. Sedangkan kapitalis, kesejahteraan bersifat jasmani belaka. Sedangkan sosialis bersifat jasmani belaka juga. Materi selanjutnya yaitu sumber-sumber ekonomi Islam. Sumber-sumber dari ekonomi Islam yaitu 1. Al-Quran, 2. Sunnah, 3. Ijma, 4. Qiyas. Yang selanjutnya yaitu dasar-dasar ekonomi Islam. Yang pertama yaitu tauhid atau keesaan Allah. Yang kedua al-sidik dan amanah, yaitu jujur dan tanggung jawab. Yang ketiga mengakui hak milik individu dan umum. Yang keempat al-adalah atau keadilan. Yang kelima al-tawazun yang artinya keseimbangan. Yang keenam at-ta'un yang artinya tolong-menolong. Nah, yang selanjutnya ini di ekonomi Islam terdapat prinsip-prinsip. Apa saja sih prinsip-prinsip ekonomi Islam? Yaitu yang terpenting adalah bebas dari maghrib. Apa saja sih maghrib itu? Yaitu maghrib adalah maisir atau judi, ghoror atau penipuan. Karakteristik ekonomi Islam yaitu 1. Ekonomi Islam terikat dengan akidah syariah dan akhlak. Yang kedua, harta hanya milik Allah. Yang ketiga, larangan maisir, ghoror, dan riba. Yang keempat, keadilan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Yang kelima, keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Yang keenam, bimbingan konsumsi. Yang ketujuh, petunjuk investasi. Yang kedelapan, zakat. Nah, jadi seperti itu. Nah, tanggapan saya menurut pelajaran dari konsep dasar ekonomi Islam ini adalah setiap ingin melakukan sebuah ekonomi atau kegiatan ekonomi, kita memang perlu memperhatikan prinsip-prinsip, syarat-syarat yang sesuai dengan ketentuan ekonomi Islam itu sendiri. Nah, jadi seperti itu. Di dalam ekonomi ini bagaimana cara kita untuk memenuhi kebutuhan kita yang sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Sekian
tanggapan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.